Cek, 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 cek. Oke, bisa kita mulai kali ya. Oke, cek 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih udah mau join di kuliah minggu kedua ya. Kita hari ini mau membahas analisis regresi. Nah, mungkin teman-teman kurang tahu itu apa sih analisis regresi. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa yang sering mendengarkan istilah regresi atau mungkin ada yang belum juga. Tapi saya kira kayak teman-teman mungkin sudah ada yang join mata kuliah statistika ya. Jadi udah dapet lah sense dari regresi itu apa. Tapi kalau belum ya akan saya jelaskan kembali apa itu regresi. Nah, secara sederhana analisis regresi itu adalah metode statistik yang sangat kuat yang dimana itu digunakan untuk mengukur, memodelkan, dan mengevaluasi. Sebentar ya, coba saya cek. Oh, cek, 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 cek. Oke, saya ulangi kembali ya. Analisis regresi itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengatur, memodelkan, dan mengevaluasi hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Biasanya kita mendeskripsikan bahwa variabel dependen atau variabel Y dihubungkan dengan variabel independen, yaitu variabel X. Nah, misalnya contohnya saya ambil, kita pengen tahu apakah ada hubungan antara jumlah belajar dengan nilai ujian atau apakah kenaikan harga suatu barang benar-benar mempengaruhi jumlah permintaan pembeli. Kita lihat dari segi kuantitas suatu barang. Nah, alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang dinamakan regresi. Nah, agar konsep ini tidak sekedar membingungkan teman-teman, kita lihat visualisasi dan contoh penerapannya. Nah, di sini kita bisa lihat grafik di mana di sumbu X itu mewakili age atau umur dalam satuan tahun, mulai dari 10 hingga 14 tahun. Kemudian di sumbu vertikal atau sumbu Y, kita memiliki height atau tinggi badan dalam satuan inci. Nih, kita mau mempelajari apakah ada hubungan antara umur dengan tinggi badan seseorang. Nah, sekarang perhatikan titik-titik hitam kecil yang menyebar vertikal di atas setiap angka umur. Bentar ya, saya kasih pointernya. Nah, ini titik-titik hitam kecil yang menyebar vertikal di atas setiap angka umur. Nah, titik-titik ini adalah data individu nyata. Logisnya begini, tidak semua anak berusia 10 tahun memiliki tiga yang sama, bukan? Ada yang sedikit lebih tinggi, ada yang sedikit lebih pendek. Nah, titik-titik itulah yang menggambarkan variasi tersebut. Titik-titik ini ya. Namun di tengah-tengah kumpulan titik-titik pada setiap umur, ada satu lingkaran dengan tanda silang di dalamnya. Yang ini ya, yang X ini. Ini, dan ini, dan ini. Keterangan di atas menyebutkan itu adalah mean value. Apa sih itu mean value? Nah, itu adalah nilai rata-rata tinggi badan untuk kelompok umur tersebut. Nah, inti dari regresi terlihat pada garis lurus yang membelah grafik ini. Garis ini ditarik sedemikian rupa untuk mewakili atau menghubungkan nilai rata-rata tadi. Jadi secara grafis, apa itu regresi? Analisis regresi pada dasarnya adalah tentang menelusuri bagaimana nilai rata-rata dari suatu variabel, dalam hal ini tinggi badan, bergerak atau berubah ketika variabel lainnya, yaitu umur, mengalami perubahan. Lalu tujuan analisis regresi itu apa sih? Nah, tujuan pertama itu adalah prediksi.
Saya ulangi kembali, tujuan pertama dari regresi itu adalah prediksi. Regresi memungkinkan kita untuk meramalkan nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lain yang sudah kita ketahui. Contohnya, memprediksi berapa tingkat penjualan bulan depan jika kita menaikkan anggaran biaya iklan. Yang kedua adalah estimasi. Analisis ini membantu kita menaksir atau mengukur seberapa besar tepatnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Jadi kita tidak sekedar bilang ada pengaruh, tapi kita tidak bisa tahu secara matematis seberapa signifikansi besaran pengaruh tersebut. Yang ketiga, pemahaman hubungan. Melalui model regresi, kita bisa memetakan karakteristik interaksi antar variabel. Kita jadi tahu apakah hubungannya positif, di mana keduanya naik bersamaan. Kalau di sini keduanya naik bersamaan ya. Umurnya naik, tinggi badan juga naik. Atau hubungannya negatif, di mana yang satu naik dan yang lain turun. Maksudnya turun tuh ini. Begini. Oke. Dan yang keempat, yaitu adalah pengambilan keputusan. Dalam konteks ilmu ekonomi, bisnis, maupun kebijakan publik, pemahaman dan prediksi yang akurat dari regresi akan menjadi dasar atau fondasi yang kuat bagi kita atau pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan strategis yang berbasis data, bukan sekedar insting. Nah, setelah tahu tujuannya, sekarang kita kenali jenis-jenis analisis regresi. Kalau yang didasarkan pada jumlah variabel yang kita analisis, regresi ini secara umum bisa dibagi menjadi dua cabang utama. Pertama itu di sebelah kanan ada yang namanya simple regression atau regresi bivariat. Sesuai namanya, tipe ini adalah bentuk yang paling sederhana karena hanya melibatkan dua variabel saja. Satu variabel yang dipengaruhi dan satu variabel yang mempengaruhi. Contoh paling mudahnya adalah grafik hubungan antara tinggi badan yang tadi kita lihat dan umur yang sudah kita bahas tadi. Lalu di sebelah kiri ada multivariate regression. Nah, regresi jenis ini lebih kompleks karena melibatkan banyak variabel sekaligus. Di dunia nyata, suatu kejadian kan jarang ya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Misalnya, keberhasilan sebuah bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh modal awal, tapi juga oleh biaya marketing, lokasi bisnis, dan kualitas produk. Nah, untuk memodelkan interaksi banyak faktor ini secara bersama-sama, kita menggunakan multivariate regression. Jadi multivariate regression nggak hanya B1, B2 doang, tapi ada beta 3, X1, X2 doang, tapi juga ada X3, X4, X5, dan seterusnya. Tergantung apa yang mau kita pelajari hubungannya. Kalau misalkan ada 4 hubungan, berarti ada yang X sampai X4. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke rumus-rumusnya, ada satu hal penting yang sering bikin mahasiswa bingung saat membaca berbagai buku teks ekonometrika atau menggunakan software statistik, yaitu masalah terminologi atau istilah. Dalam regresi, kita pada dasarnya berurusan dengan dua pihak, variabel yang dipengaruhi, yang biasanya kita lambangkan dengan Y, dan variabel yang mempengaruhi, yang dilambangkan dengan X. Masalahnya, para ahli sering menggunakan nama yang berbeda-beda untuk menyebut kedua hal ini. Coba kita perhatikan di tabel slide ini. Di kolom sebelah kiri adalah nama alias untuk variabel Y. Yang paling umum kita sering sebut itu sebagai dependent variable. Tapi di buku lain mungkin disebutnya explain variable, predictor, regression, response, endogenous, outcome, atau control variable. Semua itu maksudnya sama, yaitu variabel yang nilainya ingin kita cari tahu atau kita prediksi. Sementara itu di kolom sebelah kanan nih adalah nama-nama alias untuk variabel X. Paling sering disebut
independent variable atau explanatory variable. Istilah lainnya bisa berupa prediktor, regresor, stimulus exogenous, terus covariat atau control variable. Nah, sekali lagi semua ini menuju pada hal yang sama. Variabel yang menjadi penyebab atau variabel penjelas. Jadi teman-teman jangan panik kalau nanti ketemu istilah yang beda-beda di paper atau jurnal atau buku. Cukup ingat konsep dasarnya, mana yang menjadi target atau kiri, dan yang menjadi penjelas atau yang kanan. Seperti itu. Nah, sekarang juga kita masuk ke bagian yang kadang juga bikin pusing juga sih. Kalau baru pertama kali baca buku ekonometrika. Angka dan huruf kecil atau notasi yang kita sebut. Tapi tenang, ini sebenarnya cuma cara penamaan agar kita tidak bingung. Pertama, lihat lambang XK, sorry. Huruf K kecil di bawah itu adalah indeks untuk membedakan variabel mana yang sedang kita bicarakan. Kalau kita punya banyak faktor, kita tinggal memberi nomor X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, di bawahnya ada yang lebih detail lagi, yaitu XIT. Ini dibaca SIT, XIT. Huruf I menunjukkan huruf ini menunjukkan observasinya, siapa atau apa yang diukur. Berarti objek observasi. Misalnya individu ke-1, individu kedua, atau perusahaan ke-1, perusahaan kedua, negara 1, negara 2, dan sebagainya. Sedangkan huruf T menunjuk pada waktu pengukuran. Ingat aja, T itu time, I itu individu. Nah, huruf T itu menunjuk, sekali lagi ya, huruf T menunjuk pada waktu pengukuran. Misalnya hari ke-1, tahun 2020, bulan ke-5, atau cuma itu doang sih biasanya. Hari 1, hari, tahun, bulan, dan kadang-kadang kalau bisa juga sih jam sebenarnya. Nah, notasi ganda IT seperti ini sangat penting dan akan sering kalian temui nanti saat kita belajar tentang data panel. Kemarin saya sudah jelaskan ya data panel itu apa. Yaitu ketika kita mengamati beberapa individu atau perusahaan yang sama selama beberapa periode waktu. Nah, selanjutnya, maaf ya, ada suara kereta. Rekaman di stasiun soalnya. Nah, selanjutnya, mari kita bedakan dua jenis hubungan antar variabel yang sangat penting untuk dipahami sebelum kita melakukan analisis regresi, yaitu hubungan deterministik dan hubungan statistik. Kita mulai rumus yang paling atas. F sama dengan M kali A. Mungkin teman-teman nggak familiar itu F sama dengan M kali A itu apa sih? Nah, kalau teman-teman, mungkin yang teman-teman yang dulu SMA-nya IPA, itu F sama dengan M kali A itu kan adalah hukum Newton dari pelajaran fisika kan? Nah, gaya F sama dengan massa M dikali dengan percepatan A, acceleration. Nah, ini adalah contoh hubungan deterministik. Hubungan deterministik itu bersifatnya exact, pasti. Jika kalian tahu nilai pasti dari massa dan percepatan suatu benda, maka nilai gayanya pasti akan selalu sama. Tidak ada ruang untuk tebak-tebakan atau kebetulan di situ. Nah, kalau ilmu ekonomi dan ilmu bisnis terus sosial, itu tidak bisa bekerja seperti rumus fisika. Kalau ilmu sosial, itu rumusnya seperti ini. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 kali X1, plus beta 2 kali X2. Ini adalah bentuk umum dari persamaan regresi yang merepresentasikan hubungan statistik. Dalam regresi, kita berhadapan dengan perilaku manusia yang bervariasi. Misalnya, Y adalah pengeluaran konsumsi seorang, X adalah gajinya, X2 adalah jumlah anggota keluarganya, dan sebagainya. Meskipun kita tahu persis gaji dan jumlah keluarga dua orang yang berbeda, pengeluaran konsumsi mereka belum tentu sama persis hingga ke angka paling belakang. Selalu ada faktor ketidakpastian, selera, atau kondisi lain yang tidak terduga. Jadi analisis regresi digunakan khusus untuk mengukur hubungan statistik di mana kita memprediksikan nilai rata-rata atau kecenderungan, bukan menghitung hasil yang exact atau deterministik. Artinya, hubungan statistik itu hanya perkiraan saja, tidak hasil yang exact atau yang pasti.
Nah, melanjutkan pembahasan kita tentang hubungan statistik tadi, ada satu jebakan fatal yang sering menjerat para peneliti, para statistician. Prinsip emasnya adalah regression does not imply causation. Atau maksudnya adalah hubungan regresi tidak secara otomatis membuktikan adanya hubungan sebab akibat. Nah, untuk memahaminya coba kita lihat ilustrasi dari gambar ini. Di gambar yang kotak pertama, seekor ayam jago berkokok saat langit masih gelap. Nah, sesaat kemudian di gambar yang kedua, matahari terbit dan si ayam tampak tersenyum bangga. Seolah-olah dialah yang menerbitkan matahari. Secara statistik, kalau kita catat data jam ayam berkokok dan jam matahari terbit setiap hari, lalu kita analisis dengan regresi, hasilnya pasti akan menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan signifikan. Tapi apakah ayam berkokok yang menyebabkan matahari terbit? Ya, kalau kita pakai logika kita ya tentu saja tidak dong. Nah, inilah yang dinamakan causal fallacy atau sesat pikir kausalitas. Matematika dalam regresi itu ibarat mesin yang buta. Ia hanya mengukur seberapa kuat angka-angka bergerak bersamaan, tetapi ia tidak tahu siapa menyebabkan apa. Oleh karena itu, dalam ekonometrika, untuk mengatakan bahwa X menyebabkan Y, kita tidak boleh hanya mengandalkan hasil regresi yang bagus. Kita harus punya fondasi teori, terus juga logika, serta akal sehat yang kuat untuk membenarkan hubungan sebab akibat tersebut. Nah, ini saya nggak bikin latihan ya, ini contoh aja. Nah, di contoh ini ada persamaan HSL underscore PNN sama dengan minus 0,92 tambah 7,83 CRH underscore HJN plus 8,35 kali SBD underscore PPK. Nah, maksudnya ini HSL PNN itu hasil panen, CRH underscore hujan itu adalah curah hujan, SBD underscore pupuk itu artinya subsidi pupuk. Maksudnya ini adalah kita mau menganalisis hubungan curah hujan dan subsidi pupuk terhadap hasil panen. Ini contoh aja ya, ini bukan hasil yang pasti ya, bukan rumus yang pasti ya, apakah curah hujan tambah subsidi pupuk akan menghasilkan hasil panen yang sekian, nggak begitu teman-teman. Nah, kalau kita ulang tadi sebelumnya, HSLPNN itu, hasil panen itu adalah variabel dependen kita, atau Y. Ini adalah angka yang ingin kita estimasi atau prediksi. Lalu kita melihat angka minus 0,92. Ini adalah konstanta atau intercept. Maknanya jika diasumsikan tidak ada curah hujannya 0, terus tidak ada subsidi pupuk, subsidinya pupuknya 0, maka estimasi hasil panen akan bernilai negatif, yaitu minus 0,92. Secara logika praktis, ini bisa diartikan sebagai potensi gagal panen atau kerugian jika kedua faktor pendukung tersebut tidak ada. Selanjutnya, angka plus 7,83 di depan CRH underscore hujan, curah hujan, ini adalah koefisien ya teman-teman, koefisien, bukan konstanta, koefisien regresi untuk variabel curah hujan. Cara membacanya jadi seperti ini. Untuk menerjemahkannya, setiap terjadi peningkatan curah hujan sebesar satu satuan, maka hasil panen diestimasikan akan meningkat sebesar 7,83 satuan. Ingat syarat pentingnya, ini berlaku dengan asumsi ceteris paribus, yaitu variabel subsidi pupuk dianggap konstan atau tidak berubah. Yang terakhir, angka plus 8,35 di depan SBD underscore PPK, subsidi pupuk. Sama seperti sebelumnya, ini berarti setiap penambahan satu satuan subsidi pupuk, hasil panen diestimasikan akan meningkat sebesar 8,35 satuan, dengan asumsi tingkat curah hujan tetap. Jadi dari model ini kita bisa menyimpulkan bahwa baik curah hujan maupun subsidi pupuk memberikan pengaruh yang positif dan searah terhadap hasil panen. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas model regresi, ada satu konsep statistik yang sangat erat kaitannya dan seringkali tertukar, yaitu korelasi. Atau yang kita lambangkan dengan huruf R kecil.
Nah, di slide ini, teman-teman bisa melihat rumus matematis untuk menghitung koefisien korelasi, yang umumnya dilambangkan dengan huruf R kecil. Melihat deretan simbol sigma, terus notasi penjumlahan, terus ada akar, kemudian ada minus, ada kuadratnya, itu mungkin akan sorry, saya ulangi kembali ya, sepertinya tadi sinyal internet saya rendah. Jadi ini kita lihat sedang melihat koefisien korelasi yang umumnya dilambangkan dengan huruf R kecil. Nah, kalau lihat teman-teman lihat itu ada akar, terus ada kuadrat, terus ada minus, ada apa lagi nih? Ya, ada sigma, ada lambang sigma. Itu mungkin bikin teman-teman ciut kali ya. Nah, tapi tenang aja sih teman-teman ya, kita prakteknya kita nggak akan hitung secara manual atau pakai pikiran kita. Itu kita akan nanti dibantu oleh software pengolah data, mau baik pakai Excel, terus pakai apa lagi? Sastata, SPSS, atau eView, teman-teman bisa menggunakan software itu, nggak usah dihafal lah rumus ini. Yang paling penting itu kita pahami di tahap ini adalah esensi dari rumus tersebut. Korelasi itu adalah sebuah metrik atau alat statistik yang murni digunakan untuk mengukur seberapa berat atau seberapa kuat pergerakan bersama antara dua variabel. Namun ada satu catatan penting, korelasi hanya mengukur kekuatan dan arah hubungan tersebut. Ia tidak mendefinisikan hubungan sebab akibat atau variabel mana yang bertindak sebagai variabel penjelas. Nah, sebenarnya teman-teman ya, saya agak takut kalau ini tidak terrecord. Apakah masih terrecord? Oh, masih terrecord ternyata teman-teman. Sorry. Kita ini ya. Sebentar. Oke. Oke. Cek. Oke. Cek. Oke. Oke. Saya agak takut nih kalau record. Oh, dari record. Oke, nah sekarang menyambung rumus di slide sebelumnya, mari kita perjelas apa sebenarnya perbedaan mendasar antara korelasi dan regresi melalui ilustrasi yang menarik. Nah, fokus ke sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu korelasi. Korelasi itu ibarat sebuah jabat tangan. Ia hanya melihat bagaimana dua variabel bergerak bersama-sama. Terus sifat korelasi itu simetris atau dua arah. Coba lihat poin nomor 3 dalam buka kurung x, y sama dengan p, y, x. Artinya itu notasi yang ini, maksud saya, nilai korelasi antara variabel x dan y akan sama persis dengan korelasi antara y dan x. Keduanya setara, tidak ada yang menjadi bos atau penyebab. Nah, berbeda dengan regresi. Regresi itu selangkah lebih maju karena mengasumsikan bahwa satu variabel itu mempengaruhi variabel yang lain. Seperti bibit yang diberi air lalu tumbuh menjadi pohon. Ada konsep sebab akibat, cause and effect, yang coba kita modelkan di sana. Sifat regresi adalah satu arah, ya, satu arah. Nih ya, satu arah. Satu arah. Satu arah. Variabel penjelas atau X memprediksi variabel dependent atau Y. Jadi secara matematis dan konseptual, meregresikan Y terhadap X tidak sama hasilnya dengan meregresikan X terhadap Y. Singkatnya, korelasi sekedar mengukur seberapa erat dua hal jalan bergandengan. Sedangkan regresi memodelkan bagaimana hal yang satu memprediksi atau membentuk hal yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar statistik yang menjadi fondasi regresi, yaitu expected value atau nilai harapan. Sederhananya, expected value ini bisa kita anggap sebagai nilai rata-rata. Nah, perhatikan notasi yang pertama. Ini yang pertama ya. Ini yang kita sebut sebagai unconditional expected value atau nilai harapan tanpa syarat. Artinya, kita sekedar menghitung nilai rata-rata dari variabel Y secara keseluruhan tanpa mempedulikan
faktor atau variabel lainnya sama sekali. Misalnya kita menghitung rata-rata pengeluaran seluruh penduduk di Jakarta. Nah, titiknya sampai di situ aja, kita hitung rata-rata. That's it. Nah, sekarang coba lihat di notasi yang kedua. Di bawah E, Y, garis X. Garis lurus vertikal di tengah itu dibacanya given atau dengan syarat X. Inilah yang dinamakan conditional expected value atau nilai harapan yang bersyarat. Dan disinilah letak jantung dari analisis regresi. Dalam E, Y, X, kita tidak lagi mencari rata-rata Y secara pukul rata, melainkan kita mencari rata-rata Y dengan syarat variabel X bernilai tertentu. Sebagai contoh, kita tidak mencari rata-rata pengeluaran semua orang, tapi kita secara spesifik bertanya, berapa rata-rata pengeluaran Y dengan syarat tingkat pendapatannya adalah 5 juta rupiah per bulan. Tentu nilai rata-ratanya akan berbeda jika syarat pendapatannya kita ubah menjadi 10 juta rupiah. Nah, penelusuran perubahan nilai rata-rata bersyarat inilah yang sebenarnya digambarkan oleh garis regresi yang kita bahas di awal tadi. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih nyata tentang konsep yang baru saja kita bahas, mari kita perhatikan grafik pada slide ini. Grafik ini adalah contoh ilustrasi yang sangat klasik dalam ekonometrika. Sumbu horizontal atau sumbu X, kita memiliki weekly income atau pendapatan mingguan. Sementara di sumbu vertikal atau Y, ini sumbu X, ini sumbu Y, kita memiliki weekly consumption expenditure atau pengeluaran konsumsi mingguan. Sama seperti contoh umur dan tinggi badan di awal perkuliahan tadi. Coba perhatikan titik-titik kecil pada satu tingkat pendapatan tertentu. Misalnya pada tingkat pendapatan $80 per minggu, pengeluaran konsumsi orang-orang di kelompok ini tentu bervariasi kan? Ada titik-titik yang letaknya di atas yang berarti pengeluarannya lebih besar, dan ada yang di bawah yang lebih kecil. Namun perhatikan titik hitam yang lebih besar di tengah-tengah. Ini titik hitam yang lebih besar nih ya, yang bold, kita biasa sebutnya di bold. Nah, titik-titik hitam inilah wujud nyata dari conditional expected value. Titik tersebut mewakili nilai rata-rata pengeluaran konsumsi dengan syarat pendapatannya secara spesifik adalah $80. $80, $100, 120, 140, berapa nih konsumsinya gitu. Nah, garis regresi yang lurus ini pada dasarnya adalah garis yang ditarik untuk menelusuri dan menghubungkan titik-titik rata-rata bersyarat tersebut. Dari sini kita bisa melihat secara visual bagaimana rata-rata konsumsi bergerak secara proporsional ketika tingkat pendapatan yang menjadi syaratnya ikut naik. Jadi kalau teman-teman lihat, hubungan antara weekly income dan weekly consumption ini mempunyai hubungan yang positif ya teman-teman, bukan negatif, positif. Satunya naik, keduanya naik. Yang kedua naik. Kalau punya hubungan negatif, saya ulangi kembali ya, kalau punya hubungan negatif, dia akan membentuk garis lurus yang seperti ini. Saya malas bikin garisnya, agak susah soalnya di PowerPoint. Ya. Kalau misalkan ininya naik, weekly income-nya naik, consumption expenditure turun. Kalau misalkan variabel X dan variabel Y itu mempunyai hubungan yang negatif. Nah, dari pemahaman tentang rata-rata bersyarat tadi, sekarang kita bisa merumuskan apa yang disebut sebagai population regression function. Nah, kita lihat persamaan yang pertama. E, Y, X sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X1. Ini adalah model matematis dari garis lurus yang menghubungkan titik rata-rata di garis sebelumnya. Ini mewakili komponen yang sifatnya deterministik atau dapat dijelaskan oleh model. Namun di dunia nyata, data individu itu jarang sekali jatuh tepat di atas garis rata-rata tersebut. Selalu ada deviasi atau penyimpangan. Nah, coba lihat persamaan yang kedua. Mu, ini mu ya, kita sebut mu I, sama dengan Y kurang YX. Simbol mu ya, ini sangat krusial dalam ekonometrika. Ini kita sering menyebutnya sebagai error term atau faktor pengganggu.
Ingat ya, error term, karena ini akan saya berikan di soal ya. Error term, mu itu adalah error term atau faktor pengganggu. Mu ini mewakili selisih antara nilai aktual individu atau Y ini dengan nilai rata-rata yang diprediksi oleh model Y garis X. Jadi jika kita menggabungkan dua persamaan itu, kita mendapatkan persamaan ketiga. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 kali X1 tambah mu I. Artinya nilai aktual suatu variabel Y terbentuk dari dua komponen utama. Nilai rata-rata yang bisa dijelaskan oleh variabel X, beta 0 plus beta 1 kali X1, ditambah dengan faktor-faktor lain yang acak dan tidak teramati di dalam model yang diwakili oleh mu I. Pemahaman tentang error term atau mu I ini sangat penting dan kita akan bahas lebih lanjut mengapa kita harus selalu menyertakan error term di slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, jadi sebenarnya penting nggak sih pakai mu I? Penting. Jawabannya penting. Kenapa penting? Pertama itu mu I itu atau error term itu mewakili faktor lain. Sebaik apapun teori yang kita susun, kita tidak mungkin memasukkan seluruh variabel yang ada di dunia ini ke dalam satu model regresi. Misalkan kita mau memprediksi suatu konsumsi seseorang. Konsumsi masing-masing individu kan pasti berbeda ya. Karena akan dipengaruhi oleh faktor pertama ya gaji, kemudian jumlah keluarga, kemudian selera, kemudian apalagi selera orang masing-masing berbeda kan, kemudian tagihan listrik dan sebagainya gitu. Terus luas rumah, luas tanah, dan banyak faktor-faktor yang harus kita masukkan. Tapi kan kita nggak mungkin ya teman-teman ya untuk memasukkan semua faktor tersebut karena keterbatasan data, keterbatasan otak kita dan juga keterbatasan kita dalam menghitung. Nah, pasti akan selalu faktor yang terlewat, faktor-faktor tadi. Nah, itu makanya faktor-faktor yang terlewat itu kita masukkan dalam model yang kita sebut sebagai mu atau error term. Kedua itu randomness in human behavior atau sifat acak dalam perilaku manusia. Ekonometrik itu banyak berurusan dengan ilmu sosial. Manusia memiliki preferensi, emosi, dan suasana hati yang bisa berubah-ubah, yang tidak bisa kita ukur secara exact atau pasti oleh sebuah persamaan matematis. Kan nggak mungkin ya kita mengukur emosi, ya nggak mungkin kan ya, karena kan nggak ada ukurannya gitu. Nggak ada persamaannya secara matematis, nggak kayak hitung gaya tadi dalam hukum Newton. Nah, sifat acak inilah yang diakomodasi oleh error term. Ketiga, faktor salah ngukur atau measurement error. Nah, dalam pengumpulan data di lapangan, sangat mungkin kita terjadi kesalahan catatan, ketidakakuratan instrumen, atau responden yang tidak memberikan jawaban yang presisi. Kesalahan pengukur ini pada akhirnya juga akan ditangkap oleh error term. Nah, keempat, hal ini membuat model yang lebih realistis. Dengan mengakui adanya faktor pengganggu, kita berpindah dari pemikiran deterministik yang kaku menuju model probabilistik yang jauh lebih mencerminkan realitas fenomena ekonomi dan sosial yang dinamis. Dan yang terakhir, eksistensi mu I atau error term inilah yang memungkinkan analisis statistik itu sendiri dapat dilakukan tanpa adanya asumsi mengenai variasi error. Kita tidak akan bisa melakukan pengujian hipotesis, menghitung tingkat signifikansi, atau membangun interval kepercayaan bagi estimasi kebijakan yang kita rumuskan. Nah, jika di slide sebelumnya kita membahas populasi, sekarang kita beralih ke konsep sample regression function atau fungsi regresi sampel. Nah, dalam prakteknya, saya mohon teman-teman tetap mendengarkan ya, jangan tertidur ya, karena ini sangat penting. Dalam prakteknya, kita sebagai peneliti atau analis hampir tidak pernah memiliki akses ke data seluruh populasi. Kan nggak mungkin ya kita menghitung semua, misalkan kalau kita mau meneliti tingkat pengeluaran kota Jakarta, penduduk kota Jakarta. Kan nggak mungkin ya kita mengumpulkan semua data kota Jakarta satu persatu. Itu sangat tidak mungkin. Dan apalagi kalaupun mungkin pemeriksaan komputer juga akan terbatas gitu.
komputernya pasti akan meledak ya, enggak bercanda. Tapi komputer pasti akan lambat dalam memproses data-data tersebut. Karena juga kita juga terhambat komputer, terhambat sumber daya, uang, terus waktu dan biayanya pasti akan besar. Nah, oleh karena itu kita hanya mengambil dalam meneliti sesuatu hanya mengambil sampel data saja untuk memperkirakan atau mengestimasi kondisi populasi tersebut. Nah, karena kita menggunakan sampel, notasinya sedikit berubah. Bentar, teman-teman. Coba perhatikan bersama yang di atas. Itu ada topi ya, teman-teman ya. Y, ada topinya tuh, topi samping biasanya ya. Saya sebut samping. Kalau dalam bahasa Inggris, Y hat sama dengan beta hat, beta 1 hat tambah beta 2 hat kali XI. Nah, perbedaan paling mencolok itu pasti kita bisa lihat itu ya. Dari persamaan sebelum itu adalah topi. Nah, topi itu apa sih maksudnya? Topi ini adalah simbol universal untuk kata estimasi atau perkiraan. Jadi, Y topi atau Y hat adalah nilai perkiraan Y berdasarkan sampel kita yang dihitung dari beta 1 hat ditambah beta 2 estimasi koefisien. Nah, sekarang kita lihat kotak merah Buddha di bawahnya. Y sama dengan beta 1 hat tambah beta 2 hat X kali X tambah mu I hat. Mu-nya juga pakai hat ya, atau pakai topi. Nah, Y-nya kita perhatikan ya, berbeda dengan yang di atas, Y-nya nggak pakai topi. Ini berarti adalah data observasi aktual kita di lapangan. Karena ini data aktual, nilainya tidak akan persis sama dengan garis estimasi. Pasti ada selisihnya. Selisih antara data sampel aktual dengan garis estimasi kita itulah yang dilambangkan dengan mu I. Atau yang sering kita sebut sebagai residual. Sama fungsinya dengan mu I di populasi. Mu I topi itu adalah error term versi sampel. Untuk menyatukan semua pemahaman matematis tadi, mari kita lihat representasi dari grafik. Nah, grafik ini sangat krusial untuk membedakan antara realitas populasi dan estimasi sampel. Perhatikan ada dua garis di sana. Garis yang solid, garis yang ini, yang nggak ada putus-putus, itu adalah PRF atau Population Regression Function. Nah, garis yang kedua itu adalah Sample Regression Function. Nah, garis PRF ini adalah kebenaran sejati di populasi, ya teman-teman. Masalahnya di dunia nyata, posisi pasti garis PRF ini seringkali tidak kita ketahui karena kita tidak memiliki data seluruh populasi. Kedua, itu ada garis putus-putus. Itu SRF ya, seperti saya jelaskan. Ini adalah garis yang kita hasilkan dari data sampel yang kita kumpulkan. SRF inilah yang menjadi tebakan atau estimasi terbaik kita untuk mendekati PRF. Nah, sekarang kita fokus pada satu titik observasi di tingkat pendapatan XI ini ya. Titik paling atas YI, ini ya, YI yang nggak pakai topi ya, adalah data aktual konsumsi dari suatu individu. Data aktual nih ya, teman-teman. Ini aktualnya nih, bahwa individu I itu punya data, punya aktualnya di YI. Sebentar. Nah, lihat selisih jaraknya dari data aktual YI ke garis ini, garis PRF. Itu dilambangkan dengan mu I tanpa topi. Tanpa topi ya, ini ya, mu I tanpa topi. Ini adalah error murni populasi. Sedangkan jarak dari data aktual YI ke garis estimasi kita SRF dilambangkan mu I tapi pakai topi atau residual sample. Nah, apa sih yang mau disampaikan dari grafik ini? Karena kita bekerja dengan sampel, garis SRF kita mungkin tidak akan pernah menempel sempurna dengan garis PRF. Namun tugas kita dalam ekonometrika adalah mencari garis SRF yang paling pas atau best fit. Sehingga nilai residual mu I ini menjadi sekecil mungkin. Jadi mu I-nya ini sekecil mungkin. Bukan.
MIUI yang atas bisa sekecil mungkin. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman. Untuk menambah pemahaman materi analisis regresi ini akan saya upload juga soal latihan kita. Kemudian untuk kedepannya, minggu depan, saya akan bukan menerapkan sih. Saya akan kasih contoh soal sama contoh dalam menggunakan rumus-rumus statistika dengan menggunakan software Microsoft Excel, mungkin yang paling teman-teman mudah aksesnya, dan juga menggunakan software Stata. Nah, kebetulan komputer saya belum beli Statanya, nanti coba saya pesan. Kalau misalkan tepat waktu software Statanya datang, saya akan install dan saya akan mengajari teman-teman bagaimana menggunakan software Stata. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.